Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua dan hidup mahasiswa. Apa kabar Bapak dosen dan teman-teman sekalian? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Senang rasanya kembali berjumpa dengan kalian semua pada perkuliahan mata kuliah inovasi pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan daring pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 6 Inovasi Pendidikan. Saya Nur Faisa selaku pemateri pertama dan ada juga saudari Cindy sebagai selaku pemateri kedua. Pemateri selanjutnya yaitu saudari Triona M. Sawaki dan yang terakhir yaitu saudari Tenriega Hamid selaku pemateri keempat. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 6 akan menyajikan atau mengemukakan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi mengenai proses pembaruan administrasi pendidikan dan model pembaruan administrasi pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, mengenai proses pembaruan administrasi pendidikan. Selanjutnya, pengertian inovasi atau pembaruan dalam bidang administrasi pendidikan merupakan penerapan cara baru atau ide maupun gagasan yang kreatif dan diharapkan dapat membantu meningkatkan proses pengelolaan pendidikan, kegiatan pendidikan, dan pengajaran hanya akan berlangsung apabila ditunjang dengan pengelolaan administrasi pendidikan. Proses pembaruan administrasi pendidikan menurut Nichols pada tahun 1983. Pembaruan atau inovasi seringkali diartikan sebagai penemuan dan ada pula yang mengaitkan dengan modernisasi. Inovasi memang berkaitan erat dengan penemuan dan modernisasi. Pada dasarnya, inovasi adalah ide produk, kejadian, atau mode yang dianggap baru bagi seseorang atau kelompok atau unit adopsi yang lain, baik itu hasil invensi maupun hasil discovery. Baik, materi selanjutnya mengenai proses pembaruan menurut Robin tahun 1984 mengemukakan bahwa pada umumnya proses pembaruan itu melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu on-phasing, yakni suatu tahap di mana organisasi atau sekolah berkurang fungsinya. Menurunnya kualitas output sekolah, misalnya rata-rata dalam tulisannya menurun, menumbuhkan kesadaran kepala sekolah dan guru bahwa sekolah tersebut tidak efektif. Tumbuhnya kesadaran ini menurut upaya untuk mengadakan pembaharuan di sekolah. Yang kedua yaitu changing, yakni tahap melaksanakan proses perubahan dengan memperbarui tata nilai, sikap, metode, dan lain-lain yang dianggap menjadi sebab kurang berfungsinya sekolah. Pada tahap ini diadakan pembaharuan atau perubahan terhadap hal-hal yang menyebabkannya. Ketiga yaitu refreshing, suatu tahapan di mana pembaharuan ini telah membuktikan hasil yang diharapkan, maka pembaharuan atau perubahan yang terjadi dipertahankan dan dilestarikan. Pada hakikatnya, proses pembaharuan pendidikan adalah upaya untuk mengadakan perubahan dengan memunculkan ide, gagasan, cara, dan tindakan serta kebijakan pada sektor pembangunan pendidikan secara produktif dan inovatif. Selanjutnya mengenai langkah-langkah pembaharuan. Pembaharuan merupakan suatu proses. Proses pembaharuan tersebut sebenarnya telah menjadi topik diskusi sejak awal tahun 1970-an. Menurut Haig dan Aiken menyebutkan bahwa proses pembaharuan terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu inisiasi.
Inisiasi berasal dari kata bahasa Latin initium yang berarti masuk atau permulaan. Harapan besar yang dibebankan pada lembaga sekolah yang dianggap akan mampu membawa dampak pembaharuan yang baik atau lebih baik dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu implementasi. Dalam pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu rutinitas. Secara khusus, rutinitas mengacu pada prosedur khusus untuk melakukan tugas-tugas dalam pembaharuan administrasi pendidikan. Guru atau administrator harus menetapkan rutinitas dengan frekuensi yang terus sebagai tugas, sehingga lebih banyak waktu dapat didedikasikan untuk bagian yang substansial dari pelajaran. Materi selanjutnya mengenai perencanaan pembaharuan menuntut kepala sekolah untuk melakukan asesmen situasi dan mengidentifikasi tujuan perubahan. Tanpa perencanaan yang efektif, kemungkinan keberhasilan pembaharuan dilakukan. Selanjutnya, kita beralih pada tujuan materi kedua, yaitu mengenai model pembaruan administrasi pendidikan. Materi selanjutnya mengenai model pembaharuan administrasi pendidikan. Menurut Trousseau, mengidentifikasikan 4 model, yaitu yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pertalian atau linkage, yang ketiga, model OD atau Organization Development, yang keempat, model RDD atau Research Development and Division. Model interaksi sosial berfokus pada pengguna informasi tentang kecanggihan perubahan agar supaya mempengaruhi perubahan perilaku klien. Ada 4 langkah dalam model ini. Yang pertama, pembentukan kesadaran tentang adanya perilaku baru. Yang kedua, pembangkitan minat terhadap perilaku baru. Yang ketiga, penilaian di mana mengarah untuk memutuskan tentang perilaku baru. Dan yang keempat, konfirmasi dari sejawat untuk mengadopsi atau menolak atas perilaku baru yang dimaksud. Model ini menyarankan atas penyampaian informasi perilaku baru tersebut dapat dikenalkan melalui kontak pribadi dan juga selebaran. Kepala sekolah bertindak sebagai fasilitator melakukan persuasi dengan mengenalkan ide-ide baru. Selanjutnya, model pertalian atau linkage model. Model pertalian menekankan pada komunikasi antara klien dan sumber informasi. Model ini pengoperasiannya melalui perantara agar penghubung yang dalam hal ini dapat dikerjakan oleh kepala sekolah, supervisor, ataupun birokrasi di atasnya yang memiliki kewenangan profesional maupun birokrasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Kepala sekolah ataupun agen perubahan yang lain dalam aplikasinya berperan agar mampu memahami sepenuhnya perubahan perilaku atau inovasi yang diharapkan. Fungsi utama kepala sekolah ataupun agen perubahan yang lain adalah melayani dan memudahkan keterlibatan guru dalam perubahan dengan menyediakan ide-ide materi yang relevan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Triona. Selanjutnya yaitu model OD atau Organizational Development. Model OD bermula untuk pengembangan pembaharuan di bidang bisnis. Adopsi model ini di dunia sekolah secara luas dilakukan pada tahun 1960-an oleh SMUK dan asosiasinya.
Konsep model OD bertolak dari konsepsi bahwa sekolah secara kelembagaan atau kelompok merupakan sumber perubahan dan bukannya individual. Maka itu, Smook dalam Rousseau berpendapat bahwa dinamika kelompok dan bukannya keterampilan individual yang merupakan sumber masalah dan penentu kualitas pemecahan. Selanjutnya yaitu model RDD atau Research Development and Diffusion Model. Model ini berkenaan dengan proses perubahan melalui tahap-tahap yang rasional suatu aktivitas di mana inovasi ditemukan, kemudian dikembangkan, dihasilkan dan didiseminasikan ke pengguna. Owens mengklasifikasikan model RDD ke dalam 4 fase kegiatan. Keempat fase tersebut meliputi fase penelitian, pengembangan, difusi, dan adopsi. Menurut Sergio Vanni pada 1991, berikut faktor pendukung keberhasilan pembaharuan ditentukan oleh 1. Perubahan struktural sekolah, 2. Perubahan perilaku, modifikasi sikap, dan peranan guru, dan ketiga yaitu karakteristik program pembaruan itu sendiri, bertolak dari ketiga faktor tersebut. Adapun ucapan terima kasih dari kelompok kami, khususnya kepada Bapak Dosen Prof. Dr. Haji Ismail Tola MPD dan Bapak Dosen Andi Wahid SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, karena berkat pengetahuan dan ajarannya, kami dari kelompok 6 dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik. Meskipun ada beberapa hambatan dalam prosesnya, akan tetapi semangat kami tidak luntur dalam mengerjakan tanggung jawab kelompok kami. Dan tak lupa pula, kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan juga mengamati hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.